Bab 707. Kirana diperalat lagi. Pemimpin Taslim Mitchell mengatakan lebih baik Anda yang bertanggung jawab penuh atas investasi pengembangan 300 triliun. Jamie Woods berkata, mengapa? Nathan sangat ingin tahu alasannya. Karena setelah kebijakan dikeluarkan, lebih dari 10 keluarga pebisnis lokal mencari pemimpin Taslim. Mereka semua adalah pengusaha lokal terkemuka di South Memphis dan telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan South Memphis. Pemimpin Taslim sulit untuk menolak permintaan mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari kecurigaan, dan bisa seadil-adilnya, menurut pemimpin Taslim, lebih baik menyerahkan masalah ini pada Anda. Jamie Woods mengatakan alasannya. Nathan berpikir sejenak dan berkata, baiklah, akhir-akhir aku tidak ada urusan. Biarkan aku saja yang menanganinya. Maaf merepotkan Tuan Nathan. Jika ada permintaan Tuan Nathan bisa langsung memerintah kami. Jamie Woods menundukkan kepalanya. Selanjutnya, media utama memberitakan penanggung jawab utama proyek investasi pengembangan 300 triliun diganti dengan seorang pemimpin bermarga Clark. South Memphis telah meluncurkan sejumlah proyek investasi, menarik minat banyak perusahaan. Pebisnis lokal juga sangat tamak, tanpa terkecuali keluarga Pramana. Tidak mungkin mereka bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Keluarga Pramana memanggil semua anggota untuk rapat, termasuk Kirana. Kali ini adalah kesempatan bagus untuk keluarga Pramana. Perkembangan keluarga kita sudah lama terhenti selama bertahun-tahun. Jika kali ini kita bisa mendapatkan beberapa proyek, akan sangat bagus untuk keluarga kita. Mulan melirik semua dan berkata, jadi semua orang harus bekerja keras. Berusaha untuk mendapatkan lebih banyak proyek. Oh ya, Kirana, aku berharap besar padamu. Mulan tertawa. Maaf, Nenek, perusahaan kami tidak berpartisipasi dalam kompetisi proyek ini. Dengan sumber daya dan keuangan Jordan Group yang ada sekarang, mereka tidak berencana berpartisipasi sama sekali dalam proyek ini. Perusahaanmu tidak berpartisipasi, tapi kamu harus memikirkan keluarga Pramana. Nenek ingin kamu mendapatkan beberapa proyek untuk keluarga Pramana, kata Mulan. Nenek, sepertinya ini agak sulit. Aku tidak bisa berkompetisi menggunakan nama perusahaan. Jika atas namaku sendiri, terlalu sulit. Kirana tidak ingin menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Wajah Mulan menjadi serius. Aku tidak mau tahu. Molly tersenyum dan berkata, Kirana harus dipaksa. Bukankah dia mau menikah dengan Nathan? Begitu diingatkan, Mulan segera berkata, ya, Kirana, aku sudah menetapkan tugas untukmu. Kamu harus mendapatkan proyek investasi yang tidak kurang dari 50 triliun. Mengapa nenek memaksaku melakukan ini? Kirana sangat bingung. Sangat sederhana. Bukankah kamu ingin menikah dengan Nathan? Tidak ada seorang pun di keluarga Pramana kita yang bersedia. Asal kamu mendapatkan proyek 50 triliun. Keluarga Pramana dan orang tuamu tidak akan menghalangimu dan Nathan. Jika tidak, selama ada kami, kamu jangan bermimpi menikah dengan Nathan. Sikap Mulan sangat tegas. Duar, Kirana tercengang. Awalnya berpikir keluarga Pramana jauh lebih baik daripada keluarga Andersen. Tapi pada akhirnya, semuanya sama saja. Mereka selalu memperalatnya, terutama di depan godaan harta, hingga membuat permintaan yang begitu kejam. Tenang saja. Dengan sumber yang dimilikimu itu tidak akan sulit. Aku juga akan membantumu. Aku akan menghubungi penanggung jawab utamanya. Matteo tertawa. Kirana melihat ke arah kerumunan dan berkata, Nenek, aku tidak setuju. Untuk apa aku melakukannya? Tidak masalah jika kamu tidak setuju. Selama ada aku, kamu jangan bermimpi untuk menikah dengan Nathan. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikannya. Mulan berkata dengan marah. Sikap keluarga Pramana tetap sama. Bab 708. Cukup satu kata. Keluarga Pramana tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kemampuan mereka terbatas. Tapi berbeda dengan Kirana. Ada Jordan Group di belakangnya. Jika dia menginginkannya, kemungkinan besar dia akan mendapatkan proyek besar. Jika Kirana tidak berhasil, mereka memiliki alasan yang cukup untuk mencegah Nathan dan Kirana bersama. Lalu mencarikan Kirana suami yang kaya. Menikah dengan konglomerat. Hasilnya tetap sama. Pada akhirnya,
Keluarga Pramana harus menjadi pemenang. Kirana, kamu harus mengerti kami. Itu baik untukmu dan orang tuamu. Kata Dennis. Aku akan membiarkan ayahmu memegang posisi manajemen senior di perusahaan Pramana. Dan ibumu. Kami akan memindahkannya ke rumah sakit umum South Mentis. Dengan koneksi kami, dia bisa langsung menjadi direktur departemen. Mereka juga setuju untuk masalah ini. Mulan menambahkan. Kirana memandang keluarga Pramana dan berkata, artinya, jika aku mendapatkan proyek investasi 50 triliun, kalian tidak akan ikut campur hubungan aku dan Nathan. Ya, kami akan melakukan apa yang sudah kami katakan. Orang tuamu juga tidak akan mencampuri urusan kalian. Mulan meyakinkan. Oke, kalau begitu aku setuju. Kirana menyetujuinya. Agar dia dan Nathan bisa menikah dengan lancar, dia harus mencobanya. Setelah kembali ke perusahaan, Kirana mulai mencari informasi yang berhubungan dengan konferensi investasi. Sekretaris berkata, Presdir Kirana, meskipun konferensi investasi ini dikeluarkan oleh pemerintah South Mentis, tapi penanggung jawab utama bukan berasal dari pejabat pemerintahan South Mentis. Kabar yang beredar orang tersebut tidak berpihak, berusaha bersikap adil. Jadi hanya orang yang memiliki kemampuan yang bisa mendapatkan proyek ini. Bagus ada orang seperti itu yang bertanggung jawab. Jika tidak, beberapa perusahaan dan keluarga besar akan mengambil sebagian besar proyek dari para pemimpin South Mentis. Mata Kirana berbinar. Ini adalah kesempatan bagus untuknya. Setidaknya harapan lebih besar. Pada saat ini, Nathan datang menemuinya. Ada apa? Kamu bimbang seperti ini? Nathan bertanya. Kirana memberitahu Nathan semua yang terjadi. Proyek 50 triliun. Sederhana sekali. Aku pikir ada masalah besar yang tidak bisa ditangani. Nathan tertawa. Dia adalah penanggung jawab utama. Semuanya tergantung padanya. Ini hal kecil. Dia tidak takut akan ancaman dari orang tua Kirana dan keluarga Pramana. Hanya tidak ingin masalah ini ke depannya akan berbelit. Jika kerabat Kirana terus menghalanginya, masalah akan menjadi berbelit. Bila bisa langsung diselesaikan lebih baik. Mudah. Itu proyek sebesar 50 triliun. Lagi pula aku hanya bisa berkompetisi atas namaku sendiri. Itu terlalu sulit. Hal yang mustahil. Kirana menghela nafas. Hanya cukup satu kata dariku saja. Buat apa kamu cemas? Nathan tertawa. Kirana menatapnya dengan heran. Jangan bilang kamu mau meminta bos Jordan Group lagi. Aku baru saja bertanya pada Jolene. Dia bilang proyek ini tidak ada hubungannya dengan bos Jordan Group. Apa kamu masih bisa melakukannya? Bab 709. Reuni teman seperjuangan. Kamu tenang saja. Proyek akan jatuh padamu. Namun, kamu harus memberi usul kepada keluarga Pramana. Meskipun proyek ini jatuh pada keluarga Pramana, kamulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nathan berkata dengan serius. Kirana terpesona melihat Nathan. Mulutnya seperti doa. Setiap kali dia bersuara, masalah miring pun bisa diselesaikan dengan lurus. Seolah-olah dia yang memegang kendali. Tapi kali ini, dia tidak percaya. Karena bos Jordan Group tidak akan mengambil tindakan. Dia jadi ingin tahu bagaimana Nathan menyelesaikannya. Melihat Kirana tidak percaya, Nathan tidak banyak bicara. Jika saatnya tiba, konferensi investasi proyek bisa langsung mengumumkannya. Baru-baru ini, South Mentis akan menyambut dua peristiwa besar. Yang pertama adalah konferensi investasi. Dan yang kedua adalah Jakub Joanou datang dari zona perang perbatasan barat. Nathan sudah mengetahui tujuan Jakub Joanou menghebohkan kedatangannya di South Mentis. Benar saja. Jakub Joanou secara khusus menelepon Nathan. Bocah Jakub mengungkap keberadaanmu sedemikian rupa. Untuk menakuti musuh. Nathan bertanya. Apapun tidak bisa disembunyikan dari bos. Baru-baru ini, zona perangku sedang berperang dengan negara Worogran. Sulit untuk menembus garis pertahanan mereka. Aku mengungkapkan keberadaanku agar mereka memerhatikanku. Setelah aku meminjam satu liar, menyerang mereka mendadak. Mereka tidak akan siap menahannya. Jakub Joanou tersenyum malu. Inilah sebabnya mengapa Jakub Joanou mengumumkan kepulangannya ke South Mentis. Sepertinya kamu telah menguasai keterampilanku yang ini. Kata Nathan. Tidak, bos. Aku hanya bisa mempelajari sedikit permukaannya saja.
Jacob Joannou berkata dengan rendah hati. Aku tunggu kamu datang. Bocah. Nathan juga sangat ingin bertemu Jacob Joannou. Jacob adalah prajurit yang dididik oleh dirinya sendiri. Sudah merupakan saudara sendiri. Hehe. Bos. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Barang bagus yang aku rampas dari Werogran. Jacob Joannou tertawa. Asal kamu tidak membawakanku gadis-gadis Werogran. Apapun tidak masalah. Hehe. Kalau bos ingin gadis, aku bisa menangkap 10 untukmu. Jika Sienna tahu bahwa pemimpin tertinggi yang dia junjung akan seperti ini, mungkin dia akan melongo. Faktanya, Nathan dan Jacob Joannou merupakan prajurit yang berlumuran darah perang. Namun di balik seragam mereka adalah orang biasa, seorang anak, juga seorang ayah. Tetapi demi Neslandia dan rakyat, mereka mengenakan seragam militer tanpa ragu-ragu. Berperang di garda terdepan, melindungi tanah ini dengan darah dan daging mereka. Bertahun-tahun tidak merasakan ketenangan, karena selalu ada orang yang membawa beban di depan untuk mereka. Sienna pergi ke reuni teman seperjuangan. Tidak disangka Nathan juga menerima undangan reuni ini. Beberapa orang adalah rekannya saat pertama kali menginjakkan kaki di barak militer. Setelah itu, Nathan dipindahkan ke pasukan rahasia dan tidak pernah berhubungan lagi. Mereka juga tidak tahu identitas Nathan sebenarnya. Bersambung.